Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A, mata kuliah pembelajaran berbasis masalah IPS. Yang beranggotakan saya sendiri Yulianus Riko, Elvira Riasa Herlin, Ibnur Aliksan, dan Gloria Kristia Pagari. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai tentang implementasi problem based learning pada materi pencemaran udara, agar para siswa mampu menghadapi dan waspada terhadap dampak dari kabut asap. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah kegiatan belajar mengajar yang menggunakan masalah yang disajikan kepada peserta didik. Nah, dalam maksud agar peserta didik dapat meningkatkan pola pikir guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau hal yang seharusnya tidak terjadi. Dengan cara ini, mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Nah, sekian penjelasan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ibnur Aliksan. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengimplementasian model pembelajaran PBL pada materi pencemaran udara. Nah, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang lebih lanjut lagi disebut metode penyelesaian masalah, yaitu problem solving. Nah, yang pertama, merumuskan masalah. Peserta didik menentukan masalah yang akan dianalisis dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis masalah. Dalam tahap ini, peserta didik mulai melakukan tindakan berpikir yang lebih lanjut, di mana peserta didik mencoba untuk memahami masalah lebih lanjut dengan berpikir kritis. Nah, yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dalam langkah ini, anak telah mendapatkan berbagai pemikiran dalam dirinya mengenai permasalahan yang ia hadapi, sehingga pada tahap ini peserta didik diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang disajikan dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, mengumpulkan data. Jadi pada tahap ini pendidik akan memberikan motivasi pada peserta didik untuk dapat menemukan berbagai informasi mengenai permasalahan yang disajikan. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan menyajikan informasi yang ia dapatkan dalam berbagai tampilan. Nah, yang kelima, pengujian hipotesis. Pada tahap ini peserta didik akan meneliti lebih dalam tentang permasalahan, di mana peserta didik akan membuat rumusan atau kesimpulan mengenai masalah yang dianalisis melalui data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, dengan melihat keterkaitan data yang telah dikumpulkan dengan masalah yang telah dianalisis. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Riasa Herlin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah pada materi pencemaran udara. Jadi, kami pun melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah terhadap salah satu siswa yang bernama Muhammad Dawan The Galaksi Gemilang dengan mengangkat permasalahan pencemaran udara. Kami pun mengajukan pertanyaan mengenai tentang pengertian, penyebab, dan dampak dari pencemaran udara tersebut. Kami juga meminta pendapat siswa untuk mengenai pencemaran tersebut, dan kami pun memberi materi penjelasan singkat tentang pencemaran tersebut dan mengenai dampak dan solusinya. Dek, Salam. yang adik siapa? Bukan Kak. Kelas? 5A. Sekolah dari mana? Min 3 Pontianak. Nah, jadi kakak ingin menanyakan adik. Adik tahu nggak apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara kayak kabut asap itu. Oh, kabut asap. Jadi adik tahu nggak apa penyebab dari kabut asap tuh? Penyebab kabut
asap dari asap kendaraan, asap pembakaran hutan, asap dari bakar sampah. Oh, kan pasti di dalam kabut asap mempunyai akibat kan? Adik tahu nggak apa itu akibat dari pembakaran penyebab kabut asap? Bisa membuat udara kotor, membuat kita sakit. Oh, bagaimana lah menurut adik kalau kabut asap tuh tidak terjadi di Pontianak atau di Kalimantan Barat? Kalau nggak ada kabut asap, Dengan cara apa begitu maksudnya? yang terkurangi menggunakan kendaraan bermotor atau mobil gitu, mengurangi pembakaran. Oke, baik. Jadi yang adik jawab itu benar, tapi sedikit kakak ingin menjelaskan. Jadi pencemaran udara itu memang betul seperti kabut asap, yang mana kondisinya itu tercampur ada unsur-unsur berbahaya yang akan menyebabkan kita itu bisa menjadi sakit. Nah, jadi tuh dampak yang terjadi buat kita tuh tidak hanya kesehatan manusia, tetapi kesehatan tumbuhan, kesehatan hewan, dan akan merusaknya lapisan ozon dan akan menimbulkan hujan asam. Jadi tuh menurut kakak solusinya tuh kita harus mencegah terjadinya kebakaran hutan, bilang kepada orang lain kalau kita membakar sampah itu kurang baik buat kesehatan kita, dan kita harus melestarikan lingkungan. Dan menurut kakak kayak gitu deh. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Gloria Kristia Pagari. Saya akan menyampaikan hasil akhir pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Dari wawancara dapat kita lihat bahwa anak mampu untuk memahami serta mengetahui penyebab dan juga akibat dari pencemaran udara. Namun, di dalam hal penyampaiannya, anak masih kurang. Tetapi pada dasarnya anak sudah mampu untuk memahami serta berpikir kritis mengenai permasalahan yang disajikan kepadanya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.